Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di kesempatan kali ini saya telah merangkum sebuah film berjudul Snow Girl and the Dark Crystal. Film yang rilis tahun 2015 ini menceritakan mengenai seorang pemburu siluman yang sangat hebat. Namun apa jadinya bila ia malah jatuh cinta pada gadis cantik yang merupakan sosok siluman? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita bahas ceritanya. Film diawali dengan sebuah penjelasan di mana terdapat tiga alam yang dihuni oleh para makhluk, yaitu surga yang dihuni oleh para dewa, bumi yang dihuni oleh manusia, dan neraka yang dihuni oleh bangsa siluman. Dan setiap 1500 tahun sekali semua makhluk dapat menyeberangi ketiga alam dengan proses reinkarnasi. Scene kemudian beralih ke surga di mana sang raja khawatir mengenai nasib manusia yang akan mendapat teror dari bangsa siluman karena tepat pada saat itu waktu reinkarnasi telah dimulai dan bangsa siluman mampu menyeberangi alam bumi untuk menyerap kekuatan para makhluk. Hingga seorang dewa bernama Qian bersedia diutus ke alam bumi untuk dapat melindungi umat manusia. Scene beralih ke para petani yang sedang berada di lahan mereka dan sesuai dengan yang telah diucapkan, para iblis terlihat berada di tempat tersebut yang langsung menyerap arwah dari para warga, di mana arwah tersebut akan mereka bawa untuk memperkuat sebuah benda, yaitu kristal kegelapan yang merupakan sebuah benda terpenting yang bangsa iblis miliki. Namun di antara kumpulan para iblis terdapat satu orang manusia bernama Jongkui yang berniat mencuri kristal kegelapan dari dalam neraka. Namun dirinya harus ketahuan tetapi berhasil diselamatkan oleh Qian yang merupakan dalang dari pencurian tersebut. Atas hilangnya kristal kegelapan jelas membuat keadaan di neraka akan tidak terkendali, dan untuk bisa mengambilnya kembali, Raja Neraka memerintahkan sosok siluman es bernama Lisa. Jongkui yang mendapatkan luka parah langsung diobati oleh Qian dengan sebuah ramuan, di mana ia bangga terhadap Jongkui yang berhasil mendapatkan kristal kegelapan, dan Qian berkata bahwa mereka harus menjaga kristal tersebut yang menyimpan roh dari para warga. Kita lalu diperlihatkan flashback ketika Jongkui mengobati seorang wanita yang mengalami kesurupan, dan sebagai pemburu siluman Jongkui langsung menangani hal tersebut yang diakibatkan oleh sosok Kyuubi. Karena siluman memiliki kekuatan di atas manusia, Jongkui memohon kepada Qian untuk memberikannya sebuah kekuatan, dan Qian memperlihatkan sebuah kipas pusaka yang menyimpan kekuatan neraka, di mana setelah Jongkui menggunakan darahnya, ia seketika berubah ke bentuk iblis dengan kekuatan yang jauh bertambah. Untuk terus mengasah kemampuannya, Jongkui banyak diajarkan oleh Qian mengenai ilmu bela diri. Bahkan sosok iblisnya memiliki senjata mematikan yang terbuat dari tulang belakangnya sendiri. Tepat disaksikan oleh semua warga, Qian mengumumkan mengenai kristal kegelapan yang akan ia amankan. Dan ketika waktu bulan purnama tiba, ia akan mengembalikan roh para warga yang terjebak di dalam kristal. Yang hal tersebut membuat semua warga gembira dan langsung mengagungkan nama Qian sebagai dewa penyelamat. Hingga tak selang lama, kota mereka dikunjungi oleh rombongan wanita yang mengaku sebagai anggota penari dan akan melakukan pertunjukan untuk menghibur warga di tempat tersebut, yang mana kita ketahui bahwa mereka adalah sosok siluman yang sedang menyamar. Sebagai ketua keamanan, Jongkui memeriksa rombongan tersebut sebelum memasuki kota, hingga ia bertemu dengan Lisa yang merupakan ketua penari, dan Jongkui seperti sudah mengenalnya bahkan langsung mengizinkan mereka untuk segera masuk. Masih tidak percaya akan sosok Lisa, Jongkui lalu menemuinya dan berkata bahwa ia sangat merindukan Lisa. Namun entah kenapa Lisa membantah hal tersebut, bahkan ia mengaku tidak mengenal Jongkui. Tetapi dilihat dari raut wajahnya, Lisa jelas menyimpan rahasia yang sangat dalam. Beralih kepada Jongkui, ia merasa sangat bersedih atas Lisa yang seakan tidak mengenalnya, dan kita langsung dibawa flashback mengenai 3 tahun yang lalu. Tepat pada musim salju, Jongkui yang merupakan sosok pelajar terlihat sedang mempelajari berbagai pengetahuan hingga dirinya teralihkan oleh sesuatu yang berada di luar rumah. Dan setelah mengecek hal tersebut, ia melihat sosok gadis cantik yang tak lain adalah Lisa. Jongkui yang terpana akan kecantikan Lisa hanya bisa terdiam diiringi Lisa yang perlahan menghilang. Namun atas pertemuan itu, Jongkui terlihat langsung jatuh cinta, bahkan ia menggambar Lisa pada sebuah kertas.
Hingga Jongkui dibuat terkejut dengan kedatangan Lisa yang masuk ke dalam rumahnya, di mana mereka langsung berkenalan pada saat itu. Bahkan Jongkui menceritakan impiannya di mana ia ingin menjadi orang yang berbudi luhur dan berguna bagi kerajaan. Shin kemudian beralih kepada Lisa di mana ia menyuruh semua anggotanya untuk melakukan persiapan di mana besok mereka akan mengadakan pertunjukan untuk mengalihkan perhatian para warga, dan ketika perhatian warga sudah teralihkan mereka akan langsung mengambil kristal kegelapan untuk dibawa kembali ke neraka. Kita lalu diberitahukan mengenai alasan Lisa yang mengabaikan Jongkui, di mana ketika hubungan mereka semakin dekat, Lisa bertanya kepada Jongkui mengenai sosok siluman, dan Jongkui berkata bahwa siluman adalah sosok musuh bagi umat manusia, dan mereka tidak akan bisa bersatu hingga sampai kapanpun. Dan mendengar hal tersebut seketika membuat hati Lisa hancur dan memilih untuk mengurung dirinya sendiri. Singkat cerita, waktu pertunjukan pun tiba. Terlihat semua warga telah berkumpul dan sangat fokus dalam menyaksikan pertunjukan. Hingga Lisa sebagai pemeran utama langsung menyuguhkan sebuah ilusi yang sangat hebat, di mana ia membuat sebuah hujan emas yang hal itu seketika membuat semua warga berebut untuk mendapatkannya. Setelah berhasil mengalihkan para warga, Lisa terlihat sangat bingung karena Jongkui tidak berada di tempat itu, dan ia menyuruh temannya untuk segera mengambil kristal kegelapan sementara ia akan mencari Jongkui agar bisa mengalihkan perhatiannya. Sementara Jongkui yang akan bertugas menerima sebuah surat yang berasal dari Lisa, di mana Lisa meminta untuk menemuinya di sebuah bangunan sekolah, dan Jongkui langsung bergegas pergi ke tempat tersebut. Hingga Jongkui merasa terkejut dengan penampilan Lisa yang seketika menggodanya. Namun ketika ia sedang lengah itulah Jongkui berhasil melihat tombak es yang akan menyerang dirinya, hingga ia membuat Lisa mematung dan bergegas pergi untuk mengamankan kristal kegelapan. Dengan sedikit panik, Jongkui menyuruh singa penjaga untuk bersiap-siap karena bangsa siluman sedang menjalankan rencana untuk mencuri kristal kegelapan. Dan agar kristal kegelapan bisa terjaga dengan baik, Jongkui menukar kristal tersebut dengan sebuah batu. Dan benar saja terdapat sosok monster neraka yang masuk ke tempat itu, dan langsung terjadi pertarungan sengit antara ia melawan singa penjaga, yang mana pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh singa penjaga setelah membuat sang monster terpojok. Sementara Jongkui yang sudah berubah langsung mendapat banyak serangan yang berasal dari Lisa. Bahkan dirinya sempat dibuat membeku selama beberapa saat. Namun dengan cairan lapa, Jongkui berhasil terbebas dan langsung melakukan serangan balik. Siluman wanita bernama Rara secara diam-diam berhasil masuk dan berhasil membawa kristal kegelapan, yang tanpa ia ketahui bahwa kristal kegelapan telah berhasil Jongkui tukar dengan sebuah batu. Dan ketika mengetahui hal tersebut, Raja Neraka seketika marah besar dan bersiap untuk menyerang manusia. Atas kekacauan yang terjadi, para penjaga berhasil mengamankan para siluman yang menyamar sebagai penari. Bahkan kian membunuh mereka tepat disaksikan oleh semua warga. Namun ketika ia akan membunuh 4 siluman lain, Lisa terlihat berada di tempat itu dan berniat menyelamatkan teman-temannya. Namun karena kian memiliki kekuatan di atas dirinya, Lisa seketika langsung tak berdaya ketika menerima sebuah serangan. Melihat bahwa Lisa merupakan sosok siluman jelas membuat Jongkui merasa sangat terkejut, dan ia akhirnya mengetahui mengapa Lisa pergi meninggalkan dirinya, hingga ia menerima perintah berat ketika kian menyuruh dirinya untuk segera membunuh Lisa. Meski sangat membenci siluman, Jongkui tidak bisa membohongi dirinya bahwa ia sangat mencintai Lisa, dan karena tidak mampu melakukan hal itu, dirinya malah mendapat sebuah serangan yang tepat mengenai dadanya. Hingga situasi tiba-tiba kacau ketika Raja Neraka membawa banyak pasukan untuk melakukan serangan. Bahkan penjaga perbatasan tidak mampu untuk menahan pasukan itu, beserta dengan singa penjaga yang terbunuh dengan sangat mudah. Kian yang takut menghadapi Raja Neraka langsung mengubah Jongkui ke bentuk sosok iblisnya. Namun karena Raja Neraka memiliki tubuh yang sangat besar, hal itu membuat Jongkui terlihat sangat kewalahan, hingga ia memancing Raja Neraka untuk bertarung di dasar air. Dengan memanfaatkan tubuhnya yang ringan, Jongkui sempat menyerang Raja Neraka yang membuatnya terpental. Namun hal itu membuat Raja Neraka mengamuk dan menggunakan teknik penghancur tanah yang membuat Jongkui langsung tersadarkan diri. Ketika akan dibawa ke permukaan itulah Jongkui berhasil tersadar dan langsung melancarkan serangan, yang hal tersebut membuat lengan Raja Neraka terpotong, bahkan dirinya dilempar ke permukaan dengan sangat keras. Atas luka tersebutlah Raja Neraka memilih menarik pasukannya yang membuat situasi kembali tenang.
Jongkui lalu menghampiri Lisa dan langsung membebaskannya dari jeratan rantai, di mana ia membawanya pergi untuk terbebas dari hukuman Qian. Namun ketika sudah di rumah, Jongkui mengalami sebuah keanehan dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Bahkan wajahnya berubah menghitam yang membuatnya sangat merasa terkejut. Hingga dalam kondisi itulah dirinya seperti mengalami kesurupan, bahkan langsung menyerang Lisa. Namun Rara berhasil menghentikan hal tersebut, bahkan dirinya mengetahui mengenai apa yang terjadi, di mana ia berkata bahwa Jongkui telah kehilangan roh kehidupannya, beserta memberikan eliksir kehidupan yang bisa membuat Jongkui pulih kembali. Mendengar bahwa roh kehidupannya telah tiada, jelas membuat Jongkui merasa sangat terkejut, dan ia langsung mengingat mengenai 3 tahun yang lalu, di mana ia yang seharusnya mendapat nilai terbaik dalam kerajaan malah mendapat sebuah fitnah yang membuat dirinya mendapat nilai buruk. Bahkan ia dijatuhkan hukuman berat karena dianggap aib bagi kerajaan. Tidak terima akan hal itu, Jongkui akhirnya frustasi dan membenturkan kepalanya pada sebuah tembok, yang alhasil hal itu membuatnya seketika tewas dengan luka yang sangat parah. Namun di kesempatan itulah Qian dapat menghidupkan Jongkui kembali dan menjadikannya sebagai murid. Masih bingung mengenai dirinya sendiri, Jongkui bersama dengan Lisa memilih untuk menemui Raja Neraka. Namun dirinya sangat marah ketika Lisa dijerat sebuah tali dengan bara api yang mengelilinginya, hingga terjadi sebuah pembicaraan penting pada saat itu. Raja Neraka kemudian menjelaskan mengenai Dewa Qian yang merupakan sosok kejam, di mana ia menghasut Raja Neraka untuk menyerap arwah dari manusia yang bertujuan untuk memperkuat kristal kegelapan dengan sangat cepat. Namun setelah kristal kegelapan memiliki kekuatan besar, Qian langsung mencuri benda tersebut dengan Jongkui sebagai jalannya. Karena perlu diketahui bahwa tidak ada satupun manusia atau dewa yang mampu masuk ke dalam neraka, dan karena Jongkui yang notabene sudah mati jelas mampu untuk masuk ke dalam neraka. Begitu juga dengan kekuatan spesialnya, yaitu berubah ke sosok iblis. Raja Neraka juga berkata bahwa Qian akan menggunakan kristal kegelapan untuk memperkuat dirinya sendiri, dan hal tersebut akan membuat bumi dan neraka hancur, sementara Qian akan menjadi raja terkuat untuk selama-lamanya. Dengan sedikit kekuatannya yang tersisa, Raja Neraka memberikan semua kemampuannya kepada Jongkui dan meminta agar Jongkui dapat menghentikan Qian agar kehidupan di 3 alam bisa tetap terkendali. Atas kebenaran yang telah terungkap, Jongkui mencoba menyadarkan para warga mengenai Qian yang merupakan sosok pengkhianat. Namun mengetahui bahwa Jongkui merupakan sosok iblis jelas membuat para warga tidak mempercayai hal tersebut. Bahkan Jongkui diperlakukan hina layaknya seorang pencuri motor. Merasa marah akan hal itu, Jongkui langsung berubah ke sosok masternya yang langsung diserang oleh para prajurit. Namun beruntung Lisa akhirnya datang ke tempat itu dan segera membawanya pergi. Atas perlakuan para warga jelas membuat Jongkui sangat merasa kecewa. Bahkan ia hilang kendali dan berlari tak tentu arah. Hingga dengan terus memberikan rasa kasih sayang, Jongkui akhirnya berhasil luluh dan bisa tenang di pelukan Lisa. Lisa juga berkata bahwa ia akan terus mendukung Jongkui meski apapun yang terjadi. Yang hal tersebut membuat Jongkui bisa berpikir jernih dan tertidur tepat di pelukan sang kekasih. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat pada bulan purnama bersinar, Qian akan melakukan ritual yaitu penyerapan jiwa, yang mana jiwa semua warga akan hilang dan ia serap untuk menambah kekuatan dirinya. Jongkui yang baru terbangun seketika sangat terkejut karena Lisa yang tidak ada di tempat itu, dan ternyata Lisa sudah berada di kota untuk segera menghentikan Qian. Dengan mengerahkan serangan bertubi-tubi, Lisa terus menyerang Qian sembari mencoba mengambil kristal kegelapan. Namun naas, dirinya harus terkena serangan dahsyat yang membuatnya terjebak dalam bongkahan es. Jongkui yang baru datang sempat bertarung melawan para penjaga yang mencoba membunuhnya. Namun dengan perubahan iblis membuat semua penjaga seketika langsung terpental, dan Jongkui menghampiri Qian yang berada di atas bangunan. Betapa sedihnya Jongkui ketika melihat sang kekasih yang sudah mematung, yang hal tersebut membuat amarahnya meledak dan berubah ke sosok iblis. Dengan sangat brutal, Jongkui menyerang Qian secara membabi buta. Bahkan Qian dibuat tak berdaya oleh serangan yang Jongkui lancarkan, dan Qian langsung melindungi dirinya menggunakan sebuah jurus pelindung. Namun hal itu belum cukup kuat, di mana Jongkui mengeluarkan senjata andalannya yang sangat mengerikan, bahkan dengan mudah menghancurkan dinding pelindung beserta membuat Qian terbelah yang membuatnya seketika musnah. Atas serangan yang sempat Lisa terima, hal itu membuat dirinya mengalami luka yang sangat parah, dan tak selang lama Lisa akhirnya meninggal tepat pada pelukan Jongkui, yang hal itu merupakan sebuah cobaan berat yang membuat Jongkui sangat bersedih.
Setelah berhasil menggagalkan niat jahat Qian, Jokowi lalu mengembalikan kristal kegelapan ke tempat yang semestinya. Dan atas kebaikan yang telah dirinya lakukan, Raja Dewa memilih dirinya untuk menjadi ajudannya di surga. Yang hal tersebut diterima baik oleh Jokowi akan membuat hidupnya lebih bermakna. Dan film pun berakhir. Seru juga ya filmnya. Buat kalian yang masih belum paham, saya akan menjelaskannya secara ringkas. Jadi intinya, Dewa Qian menghasut Raja Neraka untuk bisa memperkuat kristal kegelapan, yaitu menggunakan jiwa dari manusia dengan memerintahkan para prajurit iblisnya. Namun ketika kristal kegelapan telah memiliki kekuatan dahsyat, Qian malah ingin mencurinya untuk memperkuat dirinya sendiri, yaitu dengan mengandalkan Jokowi sebagai budak bagi rencana yang telah ia buat. Namun alhamdulillah rencana Qian berhasil digagalkan, yang membuat situasi bisa tetap terjaga. Dan akibat keberhasilannya, Jokowi dilantik menjadi sosok dewa yang akan menjaga kesejahteraan manusia. Mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like and subscribe ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum.